kita cabut, sidang paripurna kita lanjutkan. Selawat seiring salam, mari pula kita persembahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah memberikan petunjuk dan suri tauladan yang mulia kepada umatnya dan kepada kita semua. Sesuai dengan jadwal paripurna, maka agenda rapat pada hari ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Untuk penyampaian pemandangan umum Dewan telah tercatat 5 juru bicara masing-masing fraksi, yaitu Saudara Ramli SE dari fraksi Partai Amanat Nasional, 2 Saudara Bakhtiar dari fraksi Partai Aceh, 3 Saudara Fajar Ziyadi dari fraksi Partai Golkar, 4 Saudara Ahmad Yani dari fraksi Partai Gerindra, 5 Saudari Khairani dari fraksi Dinamis. Sebelum kami mempersilakan masing-masing juru bicara fraksi untuk menyampaikan pemandangan umumnya, diberitahukan setelah dibacakan agar diserahkan kepada pimpinan guna kami teruskan kepada Saudara Bupati Aceh Barat. Baiklah, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Saudara Ramli SE dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Kepada Saudara Ramli kami persilakan. Pendapat fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Aceh Barat, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekda. Yang terhormat Saudara Pimpinan, Ketua Banggar dan anggota DPRK Aceh Barat, Saudara Sekda, Sekwan, para asisten, staf ahli Bupati, dan para kepala dinas dan badan, beserta para kepala bagian lingkup Sekdakap Aceh Barat. Saudara para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmat serta karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir sama-sama mengikuti jalannya sidang rapat paripurna ke-9 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat pada tahun 2025 dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan dan peradaban mulia sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami
untuk dapat menyampaikan pemenangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan Rancangan Kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Terima kasih kepada pimpinan, ketua dan anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Barat yang telah bersusah payah melaksanakan pembahasan siang dan malam bersama TAPK dan SKPK sejak beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan hasil pembahasan ini dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penetapan Rancangan Kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Struktur Rancangan Kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026 diajukan sebesar pendapatan daerah 1.322.377.153 rupiah atau 201 rupiah. Belanja daerah 1.379.175.956 rupiah. Pembiayaan daerah 56.796.422.755 rupiah atau 4,30%. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dalam rangka mewujud tata pemerintahan yang baik, diperlukan pembahasan dan keterlibatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Untuk maksud tersebut, kritik dan saran dapat kami sampaikan antara lain sebagai berikut. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. 1. Apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah ikut serta pada MTQ Aceh ke-37 tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Pidijaya sesuai harapan masyarakat bahawa kapilah MTQ Aceh Barat dapat meraih 5 besar pada kejuaraan tersebut. Namun kenyataan kategori 10 besar saja pun tidak masuk. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada saudara Bupati berserta jajarannya ke depan kiranya kita sama-sama dapat mewujudkan impian masyarakat tersebut pada MTQ ke-38 tahun 2027 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tentunya dengan persiapan dan kesiapan yang lebih matang. Diharapkan training center atau CC dapat dilakukan di Banda Aceh dengan didampingi oleh Dewan Juri dari Provinsi Aceh seperti halnya kafilah MTQ kabupaten kota lainnya, dengan tujuan antara lain untuk mendapat lebih meningkatnya konsentrasi pada qori atau qariah dan hafiz atau hafizah kita di Kabupaten Aceh Barat. 2. Dalam rangka memberikan pelayanan infrastruktur yang baik demi keamanan kenyamanan penggunaan jalan, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada saudara Bupati melalui Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat kiranya pada tahun anggaran 2026 dapat dianggarkan kembali pemeliharaan jalan kabupaten, terutama ruas jalan kabupaten penghubung antara kecamatan, di mana saat ini menurut pengamatan kami sudah banyak jalan-jalan yang berlubang. Sudah sepantasnya tahun 2026 ini mendapat realisasi anggaran yang memadai. Hal ini perlu kami sampaikan karena merupakan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada kami setahun yang lalu. Di samping itu perlu juga kami informasikan bahawa pada tahun anggaran 2025 rencana kegiatan tersebut telah dibahas dan sudah disahkan pada APBK Aceh Barat tahun 2025 yang kemudian terkena dengan efisiensi atau sesuai dengan instruksi Presiden
Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Namun demikian, apabila anggaran tidak memungkinkan, maka kiranya dapat dilakukan patching atau tambal dengan menggunakan aspal hot mix sesuai kemampuan dana rutin pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat secara bertahap, sehingga permukaan jalan yang berlubang dapat tertutup kembali dan dapat memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat penggunaan jalan di Kabupaten Aceh Barat. 3. Sehubungan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, khususnya infrastruktur daerah, aliran sungai Das Kerung Merebo dan Kerung Wela, seperti pembangunan tanggul pengaman sungai, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat mengusulkan kepada Saudara Bupati melalui Dinas PUPR kiranya dapat menganggarkan sejumlah dana Detail Engineering Design atau DID dalam rangka persiapan data dukungan pekerjaan proyek strategis nasional, dana impres dan dana provinsi ke depan dari sumber APBN, APBA dan lain-lainnya. Diharapkan sesiat usulan daerah dapat segera ditanggapi oleh pemerintah lebih atas. 4. Penggunaan dana BOS pada sekolah SD dan SMP, kami melihat masih belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya dan cenderung penyalahgunaan, seperti misalnya pada dana BOS pada SD Padang Sikabu, SD Paya Baru dan SD Pasir Tengah, dan SD dan SMP lainnya di mana murid sudah berkurang namun dana BOS masih tetap utuh seperti tahun-tahun sebelumnya. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat perlu mengingatkan kembali kepada semua pihak agar jangan sampai terkena permasalahan ke hukum di kemudian hari, terutama kepada kepala dinas dan juga kepada kepala sekolah maupun pihak pengelolaan dana BOS. Saran kami agar segera dievaluasi dan ditinjau kembali terhadap pelaksanaannya. Perlu juga kami sampaikan dalam forum ini bahawa pada saat pembahasan anggaran bersama dinas terkait, kami ada meminta data penggunaan dana BOS SMP dan SD dan SMP tahun 2025. Namun hingga saat ini data tersebut sama sekali belum diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. 5. Sehubungan temuan tim pansus DPRK Aceh Barat bidang pertambangan dan aset beberapa waktu yang lalu terkait penggunaan satu unit rumah dinas pendidikan di Desa Gleng, Kecamatan Sungai Blas yang selama ini ditempati oleh PT Megalani Garuda Kencana atau PT MGK tidak membayar sewa atau PAD. Sesuai penjelasan pihak dinas, tidak disewakan karena belum jelas status tanah lahan rumah dinas tersebut. Sebenar tidak demikian, kami telah mendapat bukti yang kuat berdasarkan akte hibah nomor 181/04/2020 tanggal 22 tahun dan tanggal 24 tahun 2020. Tanah tersebut seluas 3.000 meter telah dihibahkan dari pihak pertama yang bernama Muhammad kepada pihak kedua Ramli MS selaku Bupati Aceh Barat. Atas dasar tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait untuk segera dapat menghitung dan menagih pembayaran sewa rumah dinas dan sewa tanah lahan tersebut selama ini digunakan untuk perakitan kapal keruh emas kepada PT Megalani sesuai ketentuan Kanun Kabupaten Aceh Barat tahun nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi Kabupaten Aceh Barat. 6. Terkait operasional pengelolaan Rumah Sakit Cuk Nyadin Maulabu, menurut informasi yang kami terima bahawa penggunaan tabung gas oksigen pada Rumah Sakit Cuk Nyadin Maulabu ini jauh meningkat mencapai 1.000 unit per bulan. Apakah benar demikian? Tidak masuk akal rasanya bisa menghabiskan 12.000 tabung gas per tahun bila dibandingkan dengan jumlah pasien rawat inap yang dilayani. Mohon pihak Rumah Sakit Cuk Nyadin Maulabu
dapat menjelaskannya. 7. Terkait audit Rumah Sakit Cunyadin Molabu, fraksi Partai Amanat Nasional DPR Aceh Barat meminta kepada saudara Bupati melalui Inspektorat agar dapat memberikan kepada kami 1 ek laporan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh terhadap pemeriksaan khusus Rumah Sakit Cunyadin Molabu, yaitu pembangunan 3 unit gedung rawat inap bersumber dana DAK tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Pengadaan alat medis canggih tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun P3 tahun 2019 yang dinilai markup 2018 sampai dengan 2021 dengan harga satuan Rp75.000 per kilogram. Sedangkan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 ini sudah diturunkan menjadi Rp55 per kilogram. Dalam pembayaran ongkos angkut dari Molabuh ke Jakarta, kami sudah membandingkan ongkos angkut P3 antara PT MIFA bersaudara dan Rumah Sakit Cunyadin Molabuh. PT MIFA per kilo 350 kg Rp3.535.000 per kilogram, sedangkan Rumah Sakit Molabuh Cunyadin Molabuh Rp555.000 per kilogram. Di samping itu terdapat salah satu alat medis ada bernamanya CAT lab atau alat operasi jantung pengadaan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah dipakai tetapi sudah rusak. Harga tersebut 14 miliar. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional meminta dukungan kepada pimpinan dan fraksi lainnya terhadap audit 3 unit gedung di Rumah Sakit Cunyadin Molabu untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dari sumber dana DAK 27 miliar. Dugaan kami bangunan tersebut tidak sesuai dengan spek, termasuk kos pengangkutan P3 dari Molabu ke Jakarta. Ada penggelembungan harga, termasuk juga pengadaan alat-alat medis tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dugaan kami juga terjadi penggelembungan harga dan alat tersebut sudah berpindah tangan ke tempat lain. Kami meminta kepada Bupati dan pimpinan DPR Aceh Barat untuk menyelesaikan permasalahan rumah sakit ini. Jangan nanti disalahkan Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang. Untuk masuk tersebut sebaiknya segera diturunkan audit dari BPKP Aceh. Termasuk harus kita lakukan pansus sebagai fungsi pengawasan di DPRK Aceh Barat. 8. Selanjutnya, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada saudara Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Aceh Barat kiranya dapat bersinergi dengan berbagai pihak seperti DPMG, pihak kecamatan dan lainnya sebagaimana dalam rangka percepatan penyelesaian temuan pemeriksaan dana gampung yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat beberapa tahun yang lalu, yang sampai saat ini informasinya belum tuntas, seperti halnya temuan pemeriksaan dana gampung pada Kampung Rondeng, Kecamatan Johan Pahlawan, dan temuan dana gampung lainnya. Kami sangat mengharapkan ada progres kemajuan dari tahun ke tahun, dan apabila tidak ada niat baik untuk menyelesaikan, maka sebaiknya diserahkan saja kepada aparat penegak hukum atau APH. Kami juga meminta data audit dari Inspektorat terhadap hasil audit yang telah dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. 9. Sehubungan aksi protes warga Kampung Payaluah, Kecamatan Duaila, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 November tahun 2025 terkait sengketa lahan di kawasan hak guna usaha atau HGU milik PT Gading Bakti. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada saudara Bupati melalui pihak-pihak yang terkait agar segera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara arif dan bijaksana dalam rangka memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak.
Sebagai bahan pertimbangan saudara, terlampir kami sampaikan salinan putusan Mahkamah Agung nomor 805K garing TUN garing 2024 tanggal 9 Desember tahun 2024 mengadili: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi Bupati Aceh Barat. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 105 garing B garing 2024 garing PT TUN MDN tanggal 3 September tahun 2024 yang membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh nomor 3 garing G garing 2024 garing PT UN Banda Aceh tanggal 21 Juni 2024 dan seterusnya. Terkait maraknya penerimaan tenaga kerja luar Aceh Barat, khususnya pada perusahaan-perusahaan tambang batu bara, kami menduga ada permainan pada tingkat Gampong Ring 1 oleh aparatur Gampong itu sendiri, mulai dari Tuhapet Gampong sampai dengan kepala dusun sampai dengan ketua pemuda, sehingga proposal penerimaan tenaga kerja Ring 1 tidak akan habis-habisnya. Sebagai langkah antisipatif, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta perhatian khusus kepada Saudara Bupati berserta jajarannya kira ke depan agar dapat menyusun peraturan Bupati Aceh Barat dan atau kanun tentang tata cara penerimaan tenaga kerja pada perusahaan swasta di Kabupaten Aceh Barat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan oleh para pihak baik perusahaan, pemerintahan, Gampong dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, misalnya dengan membuat persyaratan minimal 2 tahun menjadi penduduk Kabupaten Aceh Barat dan atau dibuktikan dengan menunjukkan ijazah SLTA yang asli dan kemudian diberlakukan sanksi administrasi dan pidana bagi yang melanggarnya. Terkait dengan rencana pemberian hibah atau donasi kepada wartawan atau PER pada tahun anggaran 2026, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait kiranya dapat dilaksanakan secara adil dan merata, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, karena profesi mereka relatif sama dalam rangka menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Kami akan terus melakukan pengawasan dan perubahan APBK Aceh Barat tahun 2026 terkait media dan kriteria apa saja yang mendapat bantuan dana hibah atau donasi tersebut. 12. Terhadap rencana penerimaan PAD tahun anggaran 2026, khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum, kami menduga masih banyak terjadi kebocoran penerimaan daerah. Untuk maksud tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait agar ke depan dalam perencanaan penerimaan PAD dapat membuat formulasi khusus yang tepat dan akurat sehingga hasilnya dapat lebih maksimal. Misalnya dengan melakukan pelelangan secara umum, menghitung jumlah titik lokasi parkir yang akurat dan menyesuaikan tarif parkir yang tidak memberatkan masyarakat. 13. Terkait pembahasan RKA PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, didapati sewa tanah atau kios atau tanah kosong pada UPTD Terminal Molabo sejumlah Rp200 per bulan. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat menilai pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Kanun Kabupaten Aceh Barat nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten. Untuk maksud tersebut, kami minta kepada SK terkait agar dapat mempelajari dan menagih kembali selisih kekurangan harga sewa di setiap bulannya. Sehubungan upaya peningkatan PAD,
khususnya pajak restoran, fraksi Partai Amanat Nasional DPRKJ Aceh Barat menyampaikan ke depan agar dapat menggunakan tapping box, iaitu alat pemantau pajak, untuk menghindari penyelewengan dengan merekam setiap transaksi yang dilakukan pada setiap wajib pajak daerah sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang disponsori oleh PT Bank Aceh Syariah dan PT Bank BSI Banda Aceh. Saran kami kepada pihak BPKD Aceh Barat agar segera dapat belajar ke sana atau ke Kota Media Banda Aceh. 15. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah, khususnya untuk Kecamatan Samatiga dan sekitarnya, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat mengusulkan kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait, bila anggaran memungkinkan, kiranya dapat mengalokasikan paket kegiatan peningkatan jalan usaha tani Gampong Cot Blue dan Cot Selamat sepanjang lebih kurang 2.000 meter dengan pertimbangan peningkatan akses bagi petani sawah dan usaha perkebunan masyarakat. 16. Menurut pemantauan dan laporan masyarakat yang disampaikan kepada fraksi Partai Amanat Nasional, bahawa pada simpang 3 Cot Darat sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait agar kiranya pada bundaran di simpang Cot Darat mendapat perhatian khusus dari pemerintah, seperti misalnya penambahan rambu-rambu lalu lintas atau traffic light, perluasan jalan dan lain sebagaimana dari berbagai sumber dana tersedia yang sifatnya tidak mengikat. 17. Pasar Bina Usaha Melabuh saat ini telah menjadi tempat parkir kenderaan bermotor karena pedagang asongan yang berjualan di dalam komplek Pasar Bina Usaha tersebut telah berpindah ke bahu jalan di sepanjang jalan Haji Daud Dariah 2 dan jalan Tengku Cik Ali Akbar. Untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh meminta kepada Saudara Bupati melalui SKPK terkait agar dapat memikirkan upaya dan solusi terbaik dan tidak terulang dari masa ke masa. Jangan selalu mengandalkan Satpol PP dan WH, sementara kepala UPTD dan kadis terkait duduk santai saja demi kenyamanan jabatannya. 18. Terkait maraknya antrian pengisian BBM bersubsidi jenis solar, terutama di SPBU Suak Raya, SPBU Pasir Pinang dan SPBU Kota Padang, Maulabu, kami menduga ada permainan dan backing yang kuat di balik kegiatan tersebut, di mana saat ini aktivitas semakin melonjak. Menurut penilaian kami, persoalan ini sudah berlangsung sejak lama dan berlarut-larut, tidak kunjung reda. Seperti kata pepatah, tumbuh hilang berganti, dan bahkan kami menduga ada belah penyalahgunaan oleh truk-truk hauling batubara yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi atau BBM industri. Sebelum masyarakat resah untuk maksud tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat meminta kepada Bupati kiranya agar dapat membentuk tim Satgas terpadu dengan melibatkan pihak mulai dari unsur Pertamina, personil Polres Aceh Barat, TNI, media dan adik-adik mahasiswa dan LSM guna memberikan perlindungan kepada masyarakat yang seyogyanya merekalah yang dapat menikmati minyak subsidi. Yang terakhir, 19, sesuai pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada fraksi kami, yaitu fraksi PAN, bahwa Dayah Inti Darul Aitami Maulabu sampai dengan saat ini masih tersangkut hutang pada pihak ketiga atau masyarakat setempat sejumlah 430 juta. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ini,
berupa pengambilan bahan makanan untuk santri seperti beras dan lain-lainnya, atau faktur dan kwitansi ada pada kami praksi PAN. Untuk maksud tersebut, kami mintakan kepada saudara Bupati melalui SKPK terkait agar segera dapat menyelesaikan demi maruah pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Mungkin perlu saya tambah sedikit, juga kami mohon kepada Pak Pimpinan dan Bapak yang mewakili Bupati, karena juga dalam pembahasan kemarin kami ada ketinggalan, kami sampaikan juga kami di Sekretariat DPRK ini ada musalla, yaitu tempat kita ibadah, dan juga ini perlu dilakukan rehabilitasi, ada rehab, termasuk kalau istilah orang Aceh 3 sembahyang, ya paling tidak tolonglah, apalagi kalau kita sujud baunya pun tidak perlu kita sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Dan juga kami sangat memohon musalla ini paling tidak pasanglah interior atau GRJ supaya dalam kita ibadat aman dan tentram. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan rancangan Kanun Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026. Kiranya saran dan pendapat ini dapat menjadi masukan dan konstruktif bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan bumi Teguh Umar yang kita cintai ini. Terima kasih kepada Sekwan beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan fasilitasnya, mulai dari rapat badan musyawarah, pembahasan bersama sampai dengan rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya kami dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat, juru bicara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan kanun atau pembahasan dan penerapan rancangan kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2029. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara saya sendiri Ramli SE, penasihat Hajah Siti Ramazan SE, Ketua Fraksi Abu Rauf, Bendahara Merdia Gustra SIKOM MM, anggota Narsudin SIKOM. SIKOM. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Partai Amanat Nasional. Selanjutnya kami mintakan kepada fraksi dinamis, kepada saudara Fajar Jadi, kami persilakan. Fajar ya. Baik, mohon maaf. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Partai Golkar, kepada saudara Fajar Jadi, kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Saudara Bupati Aceh Barat atau dalam hal ini wakil Pak Sekda, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Barat, Pimpinan 1 dan Pimpinan 2, yang kami hormati seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Saudara Sekwan beserta staf Sekretariat DPRK Aceh Barat, yang kami hormati para asisten, staf ahli bupati, kepala dinas beserta kepala bagian badan pada Sedakap Aceh Barat, dan yang kami banggakan rekan-rekan pers baik media cetak maupun media online serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat, perkenankanlah kami fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026 merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Proses ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya mencerminkan kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika fiskal, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, serta perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh Barat. Penyesuaian ini mencakup penyempurnaan asumsi makro daerah, optimalisasi pendapatan, penguatan belanja prioritas, serta penataan kembali alokasi anggaran pada perangkat daerah agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pembahasan ini kita telah melihat dan mendengar terhadap proses pembahasan yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRK Aceh Barat terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna Dewan yang terhormat ini. Tentunya terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan telah dipaparkan oleh Badan Anggaran DPRK Aceh Barat. Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Golongan Karya memberikan masukan dan saran terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026, yang mana sebagai berikut. Pertama, kami fraksi Partai Golongan Karya berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh para jajaran SKPK di Aceh Barat terkait harapan Bupati Aceh Barat, tentunya untuk meraih Adipura bukan sekedar mengejar penghargaan, tetapi menjadi wujud nyata kepedulian dan kerja kolektif dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan partisipasi masyarakat dan kolaborasi seluruh pihak, dan semangat kebersamaan serta komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kita percaya bahwa harapan untuk meraih Adipura dapat tercapai. Oleh karena itu, mari terus bergerak
bekerja, dan menjaga kebersihan demi kota yang lebih baik. Kedua, kami, fraksi Partai Golongan Karya, berharap terhadap kepemudaan dapat kiranya pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui dinas terkait agar dapat melaksanakan program pembinaan kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan. Harapannya program ini sangat diperlukan untuk memperkuat karakter, kompetensi, serta peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Ketiga, terhadap dana CSR perusahaan, kami fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan dan berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui dinas terkait agar penggunaan dana CSR ini tepat sasaran. Hal ini guna menjamin bahwa manfaat CSR benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Serta setiap perusahaan yang ada di Aceh Barat dapat terus bertambah dalam mengikuti program TJSLP atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Yang mana program ini adalah program yang wajib dijalankan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada masyarakat dan daerah di sekitar perusahaan. Keempat, fraksi Partai Golongan Karya dan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui dinas terkait terhadap dampak banjir yang sering terjadi di Aceh Barat saat terjadinya hujan yang terus-menerus. Harapan kami, fraksi Partai Golongan Karya, agar nantinya dapat dilakukan penyusunan rencana induk penanggulangan banjir atau master plan yang memuat analisis wilayah rawan banjir, sistem pengendalian air terpadu. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Demikian penyampaian pemandangan umum ini kami dari fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026. Apabila ada tutur kata yang sikap yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, kami mohon dimaafkan. Dengan ini kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belabo, 14 November 2025, juru bicara fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Sekretaris Fajar Ziyadi. Personil fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat. Pertama, Zulfikar SAB, Penasehat Merangkap Anggota. Kedua, Mustafa SH, Ketua Merangkap Anggota. Ketiga, Fajar Ziyadi SE, Sekretaris Merangkap Anggota. Keempat, Syukur Anggota. 5, Olina Kotena SE, Anggota. Baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada juru bicara dari Partai Golkar. Selanjutnya, kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Aceh, kepada Bahtiar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkesempatan hadir dan mengikuti rangkaian rapat ketiga paripurna ke-9 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat tahun anggaran 2025 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi Dewan terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026. Selanjutnya, selawat beringat salam kita persembahkan keharbaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah menuntun dan memberikan teladan kepada kita semua guna meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kami hormati Saudara Bupati Aceh Barat, dalam hal ini diwakili oleh BLT Pak Sekda. Yang kami hormati saudari dan saudara pimpinan DPRK dan anggota DPRK Aceh Barat. Yang kami hormati para kepala dinas, badan dan kantor yang telah berhadir. Yang kami hormati saudara sekretaris DPRK beserta jajarannya. Yang kami hormati saudara asisten staf ahli Bupati. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Dewan terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi kami. Dan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Sekretaris DPRK Aceh Barat beserta jajaran atas dukungan dalam menyukseskan tahapan pembahasan ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Partai Aceh memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pandangan umum terhadap rancangan kanun yang sedang dalam proses pembahasan. Penyampaian ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan kontribusi konstruktif demi penyempurnaan substansi kanun, sehingga nantinya benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. 1. Pendapatan daerah. Perlunya optimalisasi dan ketegasan pengelolaan aset. Fraksi Partai Aceh mencatat bahwa pendapatan daerah tahun 2026 sebesar 1.300 Rp1.329.441.202. Angka ini belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan kebutuhan belanja daerah dan masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Karena itu, fraksi Partai Aceh menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas strategis, bukan dengan menambah beban masyarakat, tetapi dengan penataan dan revitalisasi aset daerah sesuai rekomendasi Badan Anggaran agar aset berupa bangunan dan aset lainnya dijaga dan direnovasi untuk meningkatkan nilai ekonominya. Penegakan regulasi pemanfaatan aset sehingga tidak ada aset menganggur ataupun dikuasai pihak tertentu tanpa kontribusi bagi PAD. B. Penataan izin HGU yang bermasalah. Fraksi Partai Aceh menegaskan pentingnya peninjauan kembali izin HGU, terutama yang menimbulkan konflik dengan masyarakat, sebagaimana telah disarankan Badan Anggaran. Ini bukan semata isu administrasi, melainkan isu keadilan
agraria dan hak rakyat atas tanah. 2. Belanja daerah direncanakan sebesar 1.389.175.957 rupiah, lebih besar dari pendapatan yang tersedia sehingga mengakibatkan ketergantungan pada pembiayaan. Fraksi Partai Aceh menekankan bahawa a. Belanja harus diprioritaskan pada kepentingan rakyat langsung, antara lain infrastruktur dasar dan konektivitas antar kecamatan, layanan kesehatan yang merata, pendidikan dan penguatan SDM, penguatan ekonomi rakyat, UMKM dan sektor real. B. Memastikan peningkatan porsi belanja modal. Kami sependapat dengan rekomendasi Badan Anggaran bahawa belanja harus diarahkan kepada program yang berdampak langsung pada perbaikan pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat, bukan belanja seremonial atau program yang tidak memiliki efektivitas tinggi. 3. Penyampaian perlu manajemen risiko yang lebih kuat. Pembiayaan diterima sebesar 59.934.755 rupiah. Fraksi Partai Aceh mengingatkan bahawa penggunaan pembiayaan harus tetap berhati-hati mengingat risiko fiskal di masa depan. Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyusun cadangan risiko fiskal, terutama mitigasi bencana, gejolak ekonomi dan potensi penurunan pendapatan. Mengurangi defisit secara bertahap melalui efisiensi belanja dan optimalisasi PAD. 4. Catatan kritis sektoral. Infrastruktur jalan, masih banyak ruas jalan antar kecamatan mengalami kerusakan dan badan anggaran telah menegaskan perlunya penganggaran khusus untuk pemeliharaan rutin dan metode patching agar keselamatan masyarakat terjamin. Fraksi Partai Aceh mendukung penuh langkah tersebut dan meminta standarisasi kualitas pekerjaan, pengawasan ketat dan evaluasi kontraktor, penyelesaian prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan jumlah warga pengguna. B. Kesehatan. Pemerataan tenaga kesehatan. Rekomendasi agar tenaga kesehatan tidak menumpuk pada satu puskesmas harus menjadi agenda prioritas pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Fraksi Partai Aceh menegaskan bahawa tidak boleh ada lagi puskesmas yang tidak berfungsi optimal karena kekurangan dokter atau tenaga kesehatan. Di RSU Cut Nyak Dien, fraksi Partai Aceh meminta peningkatan sistem pelayanan dan manajemen internal agar konflik tenaga kesehatan dan pasien tidak terulang. C. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Dinas Parpora diminta melakukan revitalisasi objek wisata dan optimalisasi potensi PAD sektor pariwisata. Fraksi Partai Aceh menegaskan wisata harus menjadi sektor unggulan baru daerah. Revitalisasi harus berbasis pemberdayaan masyarakat lokal, bukan hanya proyek fisik. D. Pertanahan. Penyelesaian HGU bermasalah. Fraksi meminta keberanian Pemda dalam menyelesaikan konflik HGU berkepanjangan yang selama ini merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi kampung. 5. Tata kelola anggaran, transparansi dan akuntabilitas. Fraksi Partai Aceh mendukung usulan badan anggaran terkait kewajiban laporan realisasi anggaran triwulan untuk memperkuat pengawasan DPRK. Publikasi APBK
dan progres realisasi secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kami menegaskan bahawa anggaran adalah milik rakyat sehingga setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. 6. Pemerataan pembangunan antar kecamatan. Fraksi Partai Aceh meminta agar alokasi anggaran memperhatikan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal secara infrastruktur maupun pelayanan publik seperti Kecamatan Pedalaman, akses jalan ke sentra ekonomi, layanan air bersih, sanitasi dan listrik desa. Rekomendasi badan anggaran terkait pemerataan pembangunan kami dukung sepenuhnya. 7. Penegasan sikap fraksi Partai Aceh. Fraksi Partai Aceh menyatakan bahawa 1. APBK tahun 2026 harus menjadi instrumen perbaikan nyata kehidupan rakyat, bukan sekedar formalitas anggaran. 2. Program yang tidak langsung menyentuh masyarakat harus dipangkas, dialihkan ke program yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat. 3. Kami mendukung APBK tahun 2026 dengan syarat-syarat perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana kami sampaikan dalam pemandangan umum ini. 4. Fraksi Partai Aceh akan memastikan seluruh catatan kritis ini menjadi bagian penting dalam pembahasan lanjutan dan pendapatan akhir fraksi. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, fraksi Partai Aceh mendukung penuh Rancangan Kanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK tahun anggaran 2026 dengan catatan bahawa masukan dan saran di atas dapat menjadi bahan penyempurnaan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Barat yang telah kami sampaikan melalui rapat ketiga paripurna ke-9 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat tahun anggaran 2025 sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi kami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Kami berharap rancangan kanun APBK tahun 2026 ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang diwujudkan secara konsisten untuk menghadirkan pembangunan Aceh Barat yang adil, makmur dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian semua pihak dan kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulabuh 14 November 2025, fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, juru bicara saya sendiri Tengku Bakhtiar, personil fraksi Partai Aceh Azwir SP sebagai penasehat merangkap anggota. 2. Haji Tarmizi SE, Ketua merangkap anggota. 3. Teku Muhammad Arfan, Wakil Ketua merangkap anggota. 4. Tengku Bakhtiar, Sekretaris merangkap anggota. 5. Dahlan, anggota. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Aceh. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Ahmad Yani untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Pada Saudara Ahmad Yani kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bering salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Saudara Bupati, pada hari ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang kami hormati Saudara-saudari Ketua dan para pimpinan DPRK Aceh Barat. Yang kami hormati pada seluruh anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, Saudara Sekwan, Sekda, staf ahli Bupati, para asisten kepala dinas badan dan kantor, serta kepala bagian Setdakap Aceh Barat, saudara para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, para insan pers, baik cetak maupun elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Gerindra DPRK Aceh Barat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya sebagai instrumen kebijakan fiskal. APBK harus mampu menjawab persoalan mendasar daerah, memperkuat pelayanan publik, menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan umum ini disampaikan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran Fraksi Gerindra dengan tujuan memastikan bahwa APBK 2026 menjadi anggaran yang berkeadilan, produktif, akuntabel, serta selaras dengan arah pembangunan dalam RPJPK Aceh Barat 2025-2045 dan RKPD tahun 2026. Fraksi Gerindra mencermati beberapa kondisi strategis secara umum yang perlu mendapat perhatian serius. 1. Pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat, sedangkan PAD belum menunjukkan peningkatan signifikan. 2. Belanja operasional masih terlalu besar, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal menjadi terbatas. 3. Infrastruktur dasar di sejumlah kecamatan masih tertinggal, terutama wilayah pedalaman. 4. Kualitas pelayanan publik belum merata, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. 5. Kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi masyarakat kecil masih membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih kuat. Kemudian pada sektor pendapatan daerah, Fraksi Gerindra menilai bahwa target pendapatan harus dihitung secara realistis berdasarkan proyeksi yang terukur. Pemerintah perlu 1. Mengoptimalkan pajak dan retribusi melalui digitalisasi. 2. Meningkatkan kinerja BUMD dan pemanfaatan aset daerah. 3. Menutup kebocoran pendapatan serta tidak menambah beban baru bagi masyarakat kecil. Dan pada belanja daerah kami menekankan bahwa 1. Belanja modal untuk infrastruktur dan layanan dasar wajib ditingkatkan. 2. Belanja rutin dan seremonial perlu dipangkas dan dievaluasi. 3. Program yang tidak memiliki dampak langsung wajib dialihkan ke sektor strategis. 4. SKPK harus meningkatkan kualitas perencanaan dan monef program. Demikian juga pada pemerataan wilayah dan pembangunan perdesaan wilayah pedalaman seperti Waila Raya, Sungai Mas, Pantoneru, Pantai Cermen, Bubun yang masih tertinggal dalam akses jalan, fasilitas publik, pendidikan, dan layanan kesehatan.
APBK 2026 harus mencerminkan keberpihakan nyata terhadap daerah-daerah ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah. Terkait isu kesehatan, ini merupakan sorotan terkuat fraksi Gerindra. Kekurangan tenaga medis dan puskesmas kosong dokter. Fraksi Gerindra menemukan bahwa 1. Masih ada puskesmas dan pustu yang tanpa dokter tetap. 2. Beberapa fasilitas kesehatan hanya dikunjungi dokter beberapa hari per minggu. 3. Distribusi tenaga medis sangat timpang antara kota dan pedalaman. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan dasar. Sementara itu terjadi penumpukan dokter di kota dan di rumah sakit Cut Nyak. Disebabkan mayoritas dokter umum lebih memilih bertugas di fasilitas kesehatan kota, rumah sakit Cut Nyak contohnya, sehingga banyak wilayah pedalaman mengalami kekosongan tenaga medis. Kemudian alternatif di tingkat FKTP, dilakukan layanan on-call, namun tidak maksimal berjalan, masyarakat mengeluhkan. 1. Petugas piket tidak responsif. 2. Nomor darurat sulit dihubungi. 3. Tidak ada kendaraan operasional untuk kunjungan malam hari. 4. SOP respon cepat hanya formalitas di atas kertas. Dan yang tak kalah penting perlu kami sampaikan adalah insentif dokter terpencil tidak pernah ada dianggarkan. Maka pada 2026 harus dianggarkan. Fakta penting, tidak pernah ada insentif khusus bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil Aceh Barat. Ini menjadi penyebab utama mengapa pemerataan tenaga dokter tidak berjalan. Untuk itu, fraksi Gerindra menuntut agar APBK 2026 mengalokasikan anggaran insentif dokter terpencil, terutama untuk Buaila Raya, Sungai Mas, Pantonru, Pantai Cermin dan Bubun. Maka sikap fraksi Gerindra terkait sektor kesehatan: 1. Wajib menambah anggaran insentif dokter terpencil tahun 2026. 2. Wajib memastikan seluruh puskesmas memiliki dokter tetap. 3. Wajib mengaktifkan layanan on-call 24 jam dengan SOP yang jelas. 4. Wajib menambah tenaga medis dan pemerataan distribusi setiap tahun. 5. Wajib menyediakan kendaraan operasional dan alat kesehatan dasar untuk pedalaman. Kemudian, isu agraria, HGU dan konflik lahan. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus terhadap persoalan agraria dan HGU di Aceh Barat. 1. HGU tidak produktif dan diduga terlantar. Masih terdapat lahan HGU yang tidak digunakan sesuai izin dan beberapa diduga terlantar, merugikan daerah dan menutup akses ruang hidup masyarakat. 2. Konflik lahan masyarakat dan perusahaan. Konflik tapal batas, klaim lahan adat, dan sengketa penguasaan masih terjadi dan belum terselesaikan. 3. Corporate Social Responsibility atau CSR, plasma, dan tenaga kerja lokal tidak maksimal. Beberapa perusahaan perkebunan tidak menjalankan kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar. Maka sikap Gerindra terkait agraria dan HGU: 1. Menganggarkan dana penguasaan HGU dalam APBK 2026. 2. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus tentang HGU terlantar. 3. Menuntut transparansi CSR, plasma, dan tenaga kerja lokal dari perusahaan. 4. Menjalin koordinasi kuat dengan ATR BPN untuk konflik agraria. Kemudian selanjutnya isu zakat dan optimalisasi PAD. 1. Pungutan zakat profesi ASN masih rendah. 2. Sistem payroll zakat belum berjalan optimal. Banyak ASN belum terdata sebagai wajib pajak, wajib zakat, mohon maaf. 3. Zakat perusahaan sangat minim. 4. Perusahaan besar termasuk HGU dan tambang hampir tidak memberikan kontribusi zakat yang signifikan. 5. Kinerja SKPK penghasil PAD tidak maksimal. Kemudian juga terkait SKPK penghasil PAD kurang inovatif
minim digitalisasi, tidak agresif menggali potensi daerah, dan belum memiliki KPI yang jelas. Seperti potensi PAD, seperti parkir, galianse, perizinan dan wisata. Pemanfaatan aset daerah masih belum dikelola secara optimal, maka sikap Gerindra terkait zakat dan PAD. 1. Pemotongan zakat profesi ASN wajib diperkuat dan diawasi. 2. Pendataan pungutan zakat perusahaan harus menjadi agenda serius. 3. Penetapan KPI bagi seluruh SKPK penghasil PAD wajib dilakukan. 4. Digitalisasi pajak daerah dan retribusi harus dipercepat. 5. Penutupan kebocoran potensi PAD harus menjadi prioritas. Maka berdasarkan isu dan realita di atas, maka fraksi Gerindra mengajukan beberapa pertanyaan resmi untuk mendapat jawaban. 1. Bagaimana strategi Pemkab meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat? 2. Mengapa belanja modal tidak ditingkatkan secara signifikan? 3. Bagaimana pemerataan pembangunan antar kecamatan pedalaman? 4. Apa langkah Pemkab meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis? 5. Mengapa masih terdapat puskesmas dan pustu yang kosong dokter? 6. Bagaimana Pemkab memperbaiki layanan on-call? 7. Apakah insentif dokter terpencil siap dimasukkan pada APBK 2026? 8. Bagaimana langkah konkret penertiban HGU terlantar? 9. Bagaimana penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan? 10. Bagaimana memastikan kewajiban CSR, plasma dan tenaga kerja lokal? 11. Mengapa pungutan zakat profesi ASN masih rendah? 12. Apa upaya peningkatan zakat perusahaan? 13. Bagaimana peningkatan kinerja SKPK penghasil PAD? 14. Apa langkah Pemkab menutup kebocoran PAD? Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang dimuliakan Allah, kami sangat mendukung dan ikut mengawal APBK 2026 ini. Dengan catatan, seluruh rekomendasi dan koreksi yang kami sampaikan ditindaklanjuti demi terwujudnya pelayanan publik yang merata, pemerataan pembangunan wilayah, tenaga medis yang adil dan memadai, penyelesaian konflik agraria yang adil, peningkatan PAD yang profesional, dan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat secara menyeluruh. Fraksi Gerindra berkomitmen penuh mengawal APBK 2026 agar benar-benar menjadi anggaran rakyat dan anggaran pembangunan yang berpihak kepada masyarakat luas. Demikianlah pendapat umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRK Aceh Barat. Semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, serta terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melabuh 14 November 2025, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, juru bicara saya sendiri, personil fraksi Gerakan Indonesia Raya, Hermanto Ketua, Teguh Helmi SPMM Sekretaris merangkap anggota, Ahmad Yani anggota, Samsul Rizal anggota. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya, yang terakhir, kami persilakan kepada juru bicara dari fraksi Dinamis, kepada Saudari Ibu Khanani, kami persilakan.
Fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat. Pemandangan Umum Fraksi Dinamis Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bertemu kembali di tempat yang berbahagia ini guna menghadiri dan mengikuti rangkaian rapat ketiga paripurna ke-9 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat tahun 2025 dalam rangka pemandangan umum fraksi dewan terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Selawat beriring salam, mari pula sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah menuntun kita umatnya ke jalan yang benar serta berakhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Sekda yang mewakili Bapak Bupati, yang saya hormati pimpinan dan wakil pimpinan 1, 2 beserta anggota DPRK, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK Aceh Barat beserta jajarannya, Saudara Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Aceh Barat, Saudara Camat dalam Kabupaten Aceh Barat dan Kepala Bagian Setdakap Aceh Barat, dan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRK Aceh Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Dewan terhadap pembahasan dan penetapan rancangan kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami. Dan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Sekretaris DPRK Aceh Barat beserta jajaran atas dukungan dalam mensukseskan tahapan pembahasan ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Fraksi Dinamis memandang bahwa penyusunan APBK merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, fraksi Dinamis menilai penting untuk memberikan pandangan yang objektif, kritis, dan konstruktif terhadap rancangan APBK 2026 yang telah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRK dan TAPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pandangan umum ini disusun berdasarkan pendekatan kebijakan fiskal daerah, implikasi pembangunan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kepentingan masyarakat dengan tetap merujuk pada data dan hasil pembahasan Badan Anggaran.
Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Fraksi Dinamis dengan seksama mencermati serta menyampaikan pandangan umum terhadap sejumlah penetapan kebijakan fiskal daerah tahun anggaran 2026 yang telah dirumuskan oleh Badan Anggaran sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Fraksi Dinamis mencermati bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 1.329.441.202 rupiah. Angka ini penting, namun fraksi menilai bahwa optimalisasi PAD masih memerlukan strategis inovatif, bukan sekedar peningkatan target. Fraksi menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan melalui penataan aset daerah, digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan revitalisasi objek-objek potensial. Kemudian, pemerintah wajib memperbaiki tata kelola aset termasuk bangunan, GOS, serta aset wisata yang selama ini kurang dimanfaatkan secara maksimal. Kami mendukung sepenuhnya rekomendasi Badan Anggaran terkait perlunya menjaga dan memaksimalkan pendapat aset daerah sebagai salah satu pilar fiskal Aceh Barat. 2. Belanja daerah. Belanja daerah yang direncanakan sebesar 1.391.175.957 rupiah. Fraksi Dinamis meminta agar komposisi belanja diarahkan lebih tepat sasaran, berorientasi pada 1. Peningkatan pelayanan publik. 2. Penguatan infrastruktur dasar. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta keempat, pengurangan kemiskinan secara terukur. Fraksi Dinamis juga menekankan pentingnya mengurangi program yang tidak memiliki efektivitas tinggi, serta memperluas porsi belanja modal dan menjamin pemerataan pembangunan antar kecamatan khususnya di wilayah dengan infrastruktur tertinggal. Ketiga, pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan sebesar 59.734.755 rupiah merupakan instrumen penting dalam menutupi defisit anggaran. Fraksi Dinamis mendukung langkah ini sepanjang diikuti oleh peningkatan akuntabilitas fiskal, manajemen resiko pembiayaan yang baik, dan pengendalian defisit dalam batas yang sehat. Fraksi menekankan perlunya pemerintah menyiapkan mitigasi fiskal termasuk cadangan bencana dan potensi fluktuasi pendapatan sebagaimana digarisbawahi oleh Badan Anggaran. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan hasil dokumen dan pendapat Badan Anggaran, Fraksi Dinamis menyampaikan catatan sebagai berikut. 1. Optimalisasi PAD masih jauh dari potensi nyata daerah. Fraksi Dinamis menilai bahwa struktur pendapatan asli daerah atau PAD
belum mencerminkan kapasitas fiskal Aceh Barat yang sesungguhnya. Aset-aset daerah termasuk GOS, perizinan, objek wisata, dan bangunan strategis belum dikelola dengan pendekatan bisnis modern. Fraksi menegaskan bahwa pemerintah harus menertibkan dan menata aset secara menyeluruh, melakukan digitalisasi pembayaran, menindak tegas kebocoran PAD, dan menyusun strategi pendapatan yang tidak membebani masyarakat. Fraksi menilai bahwa tanpa reformasi PAD, Aceh Barat akan bergantung terus pada dana transfer pusat. 2. Belanja daerah kurang menunjukkan keberpihakan pada pelayanan publik inti. Komposisi belanja yang diajukan belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pelindungan sosial. Fraksi meminta agar belanja diarahkan lebih kuat pada peningkatan layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD, pemerataan infrastruktur antar kecamatan, pengurangan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan produktif. Banyak program administrasi dan kegiatan seremonial masih memonopoli ruang anggaran. 3. Ketimpangan pembangunan antar kecamatan masih nyata dan belum diatasi secara konsisten. Fraksi Dinamis menilai bahwa Aceh Barat masih memiliki kesenjangan pembangunan yang mencolok, terutama terkait kondisi jalan, akses air bersih, dan fasilitas publik. Karena itu, fraksi menegaskan bahwa APBK 2026 harus menjadi momentum penyusunan program pembangunan yang terukur dan merata, bukan hanya terkonsentrasi di ibu kota kabupaten. Pemerintah wajib memastikan alokasi belanja modal benar-benar menyentuh kecamatan paling tertinggal. 4. Kinerja SKPK belum terstandar dan tidak berbasis outcome. Fraksi menilai bahwa penilaian kinerja SKPK seringkali hanya berdasarkan serapan anggaran, bukan pada output dan outcome. Oleh karena itu, fraksi mendesak standarisasi indikator kinerja yang objektif, penyampaian laporan realisasi triwulan secara terbuka, kemudian penguatan peran pengawasan DPRK, dan evaluasi menyeluruh terhadap SKPK yang tidak mencapai target kinerja. Fraksi menegaskan bahwa anggaran tidak boleh menjadi sekedar alat seremonial, tetapi instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat. 5. Penataan tenaga kesehatan masih lemah dan tidak merata. Berdasarkan laporan Badan Anggaran, masih terjadi penumpukan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas, sementara puskesmas lain kekurangan tenaga medis. Fraksi Dinamis menegaskan bahwa pemerataan tenaga medis harus dilakukan tanpa syarat. Penetapan dokter wajib merata agar tidak ada fasilitas kesehatan yang non-aktif.
Kualitas pelayanan RSUD Cut Nyak Dien harus diawasi ketat agar tidak terjadi insiden yang mencoreng nama daerah. Fraksi menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas non-negosiasi. 6. Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi mengkhawatirkan. Fraksi menilai bahwa kerusakan jalan antar kecamatan telah lama dikeluhkan oleh masyarakat dan menimbulkan resiko kecelakaan. Oleh sebab itu, fraksi meminta agar tahun 2026 diwajibkan menjadi tahun pemeliharaan rutin dan penanganan serius. Pekerjaan patching dan hot mix dilakukan secara transparan. Pagu khusus pemeliharaan jalan ditingkatkan. Fraksi tidak ingin mendengar alasan keterbatasan anggaran untuk urusan keselamatan publik. 7. Penyelesaian masalah HGU tidak boleh ditunda. Fraksi Dinamis menilai bahwa konflik HGU dengan masyarakat telah menimbulkan keresahan yang berkepanjangan. Pemerintah harus meninjau izin HGU bermasalah, menyelesaikan sengketa secara terbuka dan berpihak pada keadilan, menghindari praktek penyalahgunaan lahan oleh pihak tertentu. Fraksi menegaskan bahwa kepihakan pemerintah harus jelas melindungi kepentingan masyarakat, bukan korporasi. 8. Transparansi pengelolaan APBK masih perlu ditingkatkan. Fraksi memandang bahwa keterbukaan informasi anggaran harus diperluas, meliputi publikasi dokumen APBK, progres realisasi anggaran, daftar kontrak pekerjaan, dan evaluasi kinerja SKPK. Fraksi mendorong pemerintah kabupaten menerapkan prinsip open government agar masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan. 9. Revitalisasi objek wisata dan aset ekonomi daerah terlambat dikerjakan. Fraksi Dinamis menilai bahwa sektor pariwisata dan aset daerah berpotensi besar meningkatkan PAD. Namun, revitalisasinya sangat lambat. Karena itu, fraksi mendorong pengembangan objek wisata yang dikelola profesional, kerjasama dengan pihak swasta secara transparan, ketersediaan fasilitas dasar yang memadai. Tanpa memperbaiki sektor ini, pemerintah kehilangan satu sumber pendapatan strategis. 10. Program dan kegiatan tidak efektif wajib direalokasi. Fraksi menemukan bahwa masih banyak kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat, namun tetap dianggarkan. Fraksi meminta realokasi anggaran dari program tidak efektif menuju program prioritas, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program pengentasan kemiskinan. Fraksi menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang nyata. Terkait pansus rumah sakit, fraksi Dinamis menyoroti secara serius kinerja panitia khusus pansus rumah sakit, khususnya mengenai pembangunan rumah sakit Molaboh yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Kami menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan fisik rumah sakit Molaboh agar dapat segera memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat. Ketersediaan alat-alat medis yang memadai
dan berstandar mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang terhambat akibat keterbatasan fasilitas dan peralatan medis. Penataan sistem pengadaan obat-obatan yang harus transparan, tepat sasaran, dan tidak boleh terjadi kekosongan obat yang berdampak pada layanan publik. Fraksi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah layanan dasar publik. Ketidaksiapan fasilitas rumah sakit akan melahirkan ketimpangan pelayanan dan merugikan masyarakat Aceh Barat. 12. Penurunan angka stunting Aceh Barat. Fraksi Dinamis menekankan bahwa penurunan angka stunting harus menjadi prioritas utama yang dikawal sampai tuntas. Bukan sekedar program seremonial atau intervensi tahunan tanpa keberlanjutan. Kami mengingatkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan angka stunting di Aceh Barat masih tinggi, terutama karena pola penanganan yang tidak berkelanjutan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah wajib memastikan intervensi gizi, edukasi kesehatan ibu dan anak, sanitasi, dan monitoring tumbuh kembang anak dilakukan secara konsisten dan berjenjang. Fraksi meminta agar seluruh perangkat daerah terkait menyusun strategi lintas sektor yang konkret sehingga stunting benar-benar diselesaikan dari akar masalahnya, bukan sebatas penanganan sementara. Kami tidak ingin persoalan ini berulang di tahun-tahun berikutnya dan kembali merugikan generasi Aceh Barat. 13. Permasalahan pengangkutan sampah DLHK. Fraksi Dinamis juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan sampah di bawah kewenangan DLHK. Kami menerima banyak keluhan masyarakat terkait sampah yang menumpuk berhari-hari tanpa diangkut, terutama di kawasan pemukiman dan pasar. Kemudian kurangnya armada, manajemen distribusi yang tidak teratur, serta lemahnya pengawasan operasional. Fraksi Dinamis meminta DLHK bersama pihak terkait untuk menyusun solusi cepat dan sistematis, termasuk penataan kembali pola pengangkutan, penambahan armada bila diperlukan, serta pengawasan yang lebih ketat agar kejadian penumpukan sampah tidak terus berulang. 14. Terkait pasar bina usaha yang belum dapat difungsikan. Fraksi Dinamis menyoroti kondisi pasar bina usaha yang hingga saat ini belum dapat difungsikan secara optimal karena masih terdapat banyak titik kebocoran pada pembangunan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pedagang dan calon pengguna, tetapi juga menghambat potensi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang seharusnya dapat segera dimaksimalkan. Fraksi menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait harus segera melakukan perbaikan total terhadap bagian-bagian yang mengalami kebocoran, termasuk memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknik. Setiap kegiatan pembangunan dan rehabilitasi yang menggunakan anggaran daerah wajib memiliki pengawasan ketat agar tidak menimbulkan kerugian daerah akibat pekerjaan yang tidak berkualitas. Pemerintah perlu menyusun timeline penyelesaian yang jelas sehingga pasar dapat segera beroperasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan PAD Aceh Barat. Fraksi Dinamis menilai bahwa penundaan pemanfaatan aset publik seperti pasar bina usaha merupakan bentuk
inefisiensi yang harus segera dihentikan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Fraksi Dinamis mendukung penuh rancangan kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Dengan catatan bahwa masukan dan saran di atas dapat menjadi bahan penyempurnaan. Demikian pemandangan umum fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat yang telah kami sampaikan melalui rapat ketiga paripurna ke-9 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat tahun 2025. Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi kami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Demikianlah pendapat akhir fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat. Semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan serta terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maula Boh 14 November 2025, fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat, juru bicara saya sendiri Khairani SSI, personil fraksi Dinamis Muhammad Pria Noya Febi, ketua, Khairani SSI, wakil ketua, Haji Fauji SP, sekretaris, Haji Bustamam, anggota, Said Munzar, anggota, Nasrullah, anggota. Baik, terima kasih kepada juru bicara dari fraksi Dinamis. Kami sangat apresiasi begitu menggebu-gebunya hampir setengah jam. Terima kasih Ibu Khairani. Selanjutnya terima kasih kepada anggota Dewan yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya pemandangan umum ini kami serahkan kepada Saudara Bupati Aceh Barat untuk mendapatkan jawaban atau penjelasannya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Dengan telah selesainya penyampaian pemandangan umum anggota Dewan terhormat, maka selesailah acara kita pada hari ini. Sebelum acara ini kami tutup, diinformasikan bahwa mulai saat ini diberi kesempatan kepada Saudara Bupati Aceh Barat untuk menyusun jawaban atau penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi. Yang jawabannya atau penjelasannya akan disampaikan pada hari Sabtu tanggal 15 November 2025 pukul 9 WIB di ruang rapat ini juga. Untuk itu kami mohon kehadirannya, kita semua dapat tepat waktu dan tidak ada
penundaan untuk menunggu semua kehadiran. Demikianlah acara kita pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat ketiga paripurna ke-9 masa sidang ketiga DPRK Aceh Barat tahun 2025 dengan ini kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.